Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Zuari, NIM 2111024014, kelas 1C dan 4 akuntansi. Saya akan membacakan resume materi tentang kegiatan ekonomi mengubah dunia. Pertama, sejarah ekonomi. Ekonomi yang berubah. Terkadang perubahan besar di area pertumbuhan tertentu dapat mengubah penekanan ekonomi. Amerika Serikat telah mengalami 4 perubahan ekonomi besar selama awal tahun 1600-an. Para penjajah melakukan barter atau memperdagangkan barang, dan layanan ini menciptakan ekonomi berbasis layanan. Mengukur kegiatan ekonomi. Penggemar bisbol tahu bahwa rata-rata betting strikeout RBI dan ERA adalah angka yang digunakan untuk mengukur kinerja pemain. Angka juga digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi. Angka-angka ini disebut indikator ekonomi. Mereka mengukur hal-hal seperti beberapa banyak suatu negara berproduksi, apakah ekonominya tumbuh, dan bagaimana perbandingannya dengan negara lain. Produk domestik bruto. Kegiatan ekonomi di dunia yang berubah indikator ekonomi adalah angka yang mengukur kinerja ekonomi. Angka apa yang Anda gunakan untuk mengukur peristiwa atau pertunjukan dalam kegiatan sehari-hari Anda? Penggemar bisbol tahu bahwa rata-rata betting strikeout RBI dan IRA adalah angka yang digunakan untuk mengukur kinerja pemain. Angka juga digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi. Angka-angka ini disebut indikator ekonomi. Mereka mengukur hal-hal seperti beberapa banyak suatu negara berproduksi, apakah ekonominya tumbuh, dan bagaimana perbandingannya dengan negara lain. Salah satu cara untuk mengetahui seberapa baik kinerja suatu perekonomian adalah dengan mengukur berapa banyak barang dan jasa yang dihasilkannya. Nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara pada tahun tertentu disebut produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah salah satu indikator terpenting dari status ekonomi. Untuk menghitung produk domestik bruto, para ekonomi menghitung jumlah barang dan jasa yang dijual ke bisnis, konsumen, pemerintah, dan negara lain. Amerika Serikat memiliki produk domestik bruto yang sangat tinggi dibanding dengan negara lain. Taraf hidup. Ukuran penting lain dari kesehatan ekonomi suatu negara adalah standar hidupnya. Standar hidup adalah tingkat kenyamanan material yang diukur dengan barang dan jasa yang tersedia. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi per orang, semakin tinggi standar hidup. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran mengukur jumlah orang yang mampu dan mau bekerja, tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan selama periode tertentu. Perubahan tingkat pengangguran menunjukkan apakah ekonomi meningkat atau melambat. Tingkat inflasi. Ukuran penting lain dari kekuatan ekonomi adalah tingkat inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa. Dengan inflasi, daya beli seseorang menurun karena biaya untuk membeli barang dan jasa lebih mahal. Inflasi memiliki banyak penyebab. Hal ini dapat terjadi setelah perang karena sumber daya yang langka dipindahkan ke upaya perang. Inflasi dapat disebabkan oleh kenaikan biaya bahan baku, pengeluaran, dan gaji. Inflasi juga dapat terjadi ketika pemerintah membiarkan terlalu banyak uang beredar dalam perekonomian. Ketika pasokan barang lebih besar dari permintaan, deflasi dapat terjadi. Deflasi adalah penurunan umum harga barang dan jasa. Ketika perekonomian menghasilkan lebih banyak barang daripada yang diinginkan orang, penjual harus menurunkan harga dan memotong produksi. Akibatnya, orang memiliki lebih sedikit uang untuk membeli barang sehingga permintaan terus turun. Utang negara. Negara dapat mengalami utang besar, sumber penghasilan utama untuk membayar selisihnya. Pemerintah meminjam uang dari masyarakat, bank, dan bahkan negara lain. Jumlah total uang yang harus dibayar pemerintah adalah utang nasionalnya. Jika utang menjadi terlalu besar, suatu negara dapat menjadi tergantung pada negara lain atau tidak dapat meminjam lebih banyak uang. Ini adalah kasus di banyak negara berkembang. Terkadang pendapatan pemerintah bisa melebihi pengeluarannya.
Ketika pendapatan pemerintah melebihi pengeluarannya selama periode 1 tahun, ia memiliki surplus anggaran. Pemerintah sering menggunakan surplus untuk memotong pajak, mengurangi utang nasional, atau meningkatkan pengeluaran untuk program-program tertentu, membayar program-program seperti pertahanan, pendidikan, dan jasmani sosial. Ketika pemerintah membelanjakan lebih banyak untuk program daripada mengumpulkan pajak, perbedaan jumlah tersebut disebut defisit anggaran. Untuk membayar selisihnya, pemerintah meminjam uang dari masyarakat, bank, dan bahkan negara lain. Jumlah total uang yang harus dibayar pemerintah adalah utang nasionalnya. Jika untuk menjadi terlalu besar, satu negara dapat menjadi tergantung pada negara lain, atau tidak dapat meminjam lebih banyak uang. Ini adalah kasus di banyak negara berkembang. Siklus bisnis. Pertama, memimpin perekonomian. Ekonomi Amerika dibentuk oleh campuran kekuatan publik dan swasta. Individu memiliki peran yang sangat besar di pasar barang dan jasa. Kongres dan Presiden memberlakukan undang-undang yang berdampak pada kebijakan fiskal. Setiap kali uang dipajak dibelanjakan, itu memiliki efek pada perekonomian. Selanjutnya, 4 tahap siklus bisnis. Ekonomi mengalami fase surut. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan termasuk perang persaingan, perubahan teknologi, dan perubahan keinginan konsumen. Selama periode waktu yang lama, perubahan ini membentuk pola. Selanjutnya, kemakmuran. Ketika pengangguran rendah, produksi barang dan jasa tinggi, bisnis baru terbuka, dan ada kemakmuran. Kemakmuran merupakan puncak kegiatan ekonomi. Kondisi ini menyebar ke seluruh perekonomian. Upah biasanya lebih tinggi, sehingga pekerja memiliki lebih banyak pendapatan. Ada permintaan yang lebih besar untuk barang yang akan diproduksi. Lebih banyak orang dapat membeli rumah yang menciptakan lebih banyak pekerjaan untuk membangun. Orang juga ingin membeli lebih banyak barang dari negara lain yang juga menguntungkan negara tersebut. Selanjutnya, resesi. Dalam resesi ada penurunan di banyak industri. Penurunan dalam satu industri dapat mempengaruhi yang lain. Misalnya, resesi dalam industri pembuatan mobil dan menyebabkan resesi dalam bisnis yang membuat suku cadang untuk mobil. Ketika ini terjadi disebut efek ria, karena efek ria penurunan di industri besar dapat menyebabkan resesi. Selanjutnya, depresi. Selama depresi ada pengangguran yang tinggi dan produksi barang juga rendah. Depresi adalah resesi mendalam yang mempengaruhi seluruh perekonomian dan berlangsung selama beberapa tahun. Ini dapat terbatas pada suatu negara, tetapi biasanya menyebar ke negara-negara terkait. Selama depresi, banyak orang kehilangan pekerjaan dan lebih sedikit barang yang bisa yang produksi. Ada juga banyak fasilitas manufaktur yang tidak terpakai. Untungnya depresi jarang terjadi. Selanjutnya, pemulihan. Selama pemulihan, produksi mulai meningkat. Orang-orang mulai kembali bekerja dan memiliki uang untuk membeli barang dan jasa. Permintaan baru untuk barang dan jasa merangsang lebih banyak produksi dan produk domestik bruto tumbuh. Pemulihan mengarah kembali ke kemakmuran saat bisnis baru dibuka dan bisnis yang ada yang meningkatkan produktivitas. Sekian kesimpulan resume dari materi kegiatan ekonomi mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.